Pemirsa, polisi tetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku penculik balita di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di 3 lokasi berbeda. Para pelaku terhubung melalui grup di media sosial. Para penculik balita perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. Pelaku pertama, Sri Yuliana, ditangkap di Makassar pada 4 November 2025. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Berapa kau jualkan? Usai membekuk Sri, polisi bergerak ke Sukoharjo, Jawa Tengah dan menangkap Nadia Hutri pada 6 November 2025. Makassar, dari Makassar. Dari Sukoharjo, polisi bergerak ke Jambi dan menangkap pelaku ketiga dan keempat, Meriana dan Adit Saputra. Para pelaku beraksi dengan menerapkan sejumlah modus. Jangan di tangan-tangan kami, kami. Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual ke wilayah suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Nah, jadi cara berhubungannya di sosmed. Sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini. Tapi bahasanya adopsi. Oh gitu. Nah, ada grupnya di sana, dan di sana juga kadang-kadang ada orang yang mencari anak, apakah mungkin buat orang lain atau buat diri sendiri. Kini polisi tengah menelusuri admin grup media sosial Facebook tempat para pelaku penculikan saling terhubung. Tim Liputan iNews melaporkan.
Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi, meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya sekemampuan kita tertibkan dan alhamdulillah kita berusaha kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan doanya. Sementara untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antar ratusan massa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP di depan kantor Bupati Tulang Bawang, Lampung. Masa pendemo yang berasal dari aliansi masyarakat dari 4 kecamatan serta unsur mahasiswa menuntut pengembalian hak tanah umbul seluas 43.000 hektar lebih yang diduga dikuasai oleh perusahaan PT Sugar Group Companies. Terdapat 5 poin tuntutan, dengan poin utama yakni menuntut pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan dan juga menuntut merealisasikan 20% plasma hak guna usaha untuk masyarakat dan juga terkait tuntutan pengembalian hak tanah umbul. Beruntung kericuhan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi. Dan kita menerima aspirasi semua keluhan masyarakat. Aspirasi masyarakat itu akan kita diskusikan dengan tim ya. Apa masalahnya? Kalau memang kewenangan Kabupaten Tulang Bawang, kita tindak lanjuti. Tapi kalau kewenangan pusat dan provinsi ya kita salurkan ya. Selain di kantor Bupati Tulang Bawang, aksi juga digelar di depan kantor DPRD Tulang Bawang dan juga di portal Indo Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Selamat pagi, pemirsa. Selamat pagi, Sabrina. Selamat pagi, Yasmin. Apa kabarnya hari ini, Baik, Yasmin? alhamdulillah baik. Baik Ya. sekali hari ini. Iya, kabar baik juga datang terkait dengan update berita ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ya. Di mana sejumlah siswa yang menjadi korban ini sudah banyak yang diperbolehkan untuk pulang dan kondisinya sudah semakin membaik meskipun meninggalkan trauma tentunya ya. Ya, sejumlah korban ledakan di SMA 72 ini berangsur membaik, diperbolehkan pulang, tapi ada beberapa korban yang ternyata masih dirawat intensif karena kondisinya yang butuh penanganan karena lukanya yang cukup parah. Betul sekali, dan kemarin pun orang tua korban ledakan yang masih dirawat, pemirsa yang merupakan siswa SMA 72 ini menginformasikan bahwanya anaknya ini masih dirawat di ruang ICU karena korban hanya bisa menuliskan pesan akibat wajah dan juga mulutnya yang sobek terkena ledakan. Ini miris sekali ya, Yasmin, mengingat usianya masih sangat muda. Ya walaupun usia ini tidak memandang usia ya, tapi betul, usia yang masih muda ini menambah miris sekali kejadian seperti ini. Iya, dan berdasarkan keterangan dari kepolisian kemarin, kini korban yang saat ini sudah ditetapkan sebagai anak dengan memiliki berkaitan dengan hukum begitu ya. Ini juga membawa sebanyak 7 bom rakitan informasinya dan 4 sudah diledakkan dan juga 3-nya belum atau masih aktif, dan kita akan nanti membahasnya lebih lengkap pemirsa dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania dan saya Sabrina Sila. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia.